Ya, Assalamualaikum Sobat JBKWR. Kita mau unboxing power supply Sugon 3005D ya. Saya beli di Future Store. Ini beli harga normalnya saya kurang paham. Yang pasti saya dapat bonus. Sekali lagi ya, terima kasih buat Kak Nadia dari Future Store. Saya dapat bonusan seharga 1 juta berapa gitu, nggak nyampe 1,1 kok ya, karena dapat diskonan banyak. Saya terima kasih banget ya. Oke, kita unboxing. Seperti biasa, di kardusnya nih ada tertulis fragile, artinya jangan dibanting buang. Oke, kita tungguin ya, lagi proses unboxing. Waktu saya membeli solder iVan A9 Plus dulu, kardusnya didobel ya. Kita lihat yang ini didobel juga sepertinya. Ini yang saya suka ya, karena tidak merusak packingan atau kardus dari unitnya. Nah, betul kan? Ada dobelan packingan ya, kardusnya didobelin. Safety banget jadinya. Jadi kardus utamanya tetap mulus banget, seperti kalau saya lagi live di TikTok, mulus, banyak efek. Oke, kita singkirkan kardus yang dobelannya. Kita langsung buka saja di sini. Dapatnya apa saja kita lihat ya. Ada kertas apa ya ini ya, kwitansi atau apa ya, kita letakkan dulu. Terus ada manual book, ini keterangan petunjuk pemakaian dan mungkin beberapa penjelasan fitur-fitur ya. Terus ada busa ya, busa anti crack atau pelindung biar enggak rusak pada saat proses pengiriman, aman tentunya. Kemudian unitnya kita angkat ya, saya bingung nih angkatnya gimana nih. Tebel banget guys. Oke, saya cari celah ya buat ngangkat. Nah, seperti ini lebih enak nih. Pelan-pelan, jangan sampai jatuh ya, karena ini sepertinya berat, guys. Ini power supply sepertinya berat, jadi harus pelan-pelan, jangan sampai jatuh. Oke, sudah terlihat ya. Di dalam kardus tidak ada apa-apa lagi. Hanya ada kabel power supply saya lihat tidak ada ya. Oke, no problem, saya punya banyak stok, jadi bisa perhatian untuk kawan-kawan. Bagi yang baru pernah akan membeli power supply, jadi harus membeli secara terpisah kabel power supply-nya. Kalau saya punya stok banyak, jadi nggak pusing ya. Oke, untuk plastiknya kita lepas. Kabel power supply murah kok, dari yang model apa ya, model yang 200.000 yang per banyak bisa support mesin itu bisa. Yang bijian juga ada, nggak nyampe 50.000, nggak nyampe. Oke, kita akan deketin ya. Nah, ini tampilan dari dekat. Di sini ada channel M1, M2, M3, M4. Oke, ini untuk settingan ya, channel. Nanti kita lihat dia settingannya berapa saja. Terus di situ ada kontrol OCP, kontrol apa continuous sepertinya ya, continuous OCP. Terus ada once OCP. Continuous OCP maksudnya kalau kita melakukan pengetesan atau pengecekan pada HP yang short, maka bunyinya akan berkali-kali, tit, sepertinya begitu ya. Nah, untuk once OCP sepertinya pada saat kita melakukan pengecekan pada mesin yang short, maka akan bunyi sekali. Selanjutnya power supply ini akan memutuskan arus, jadi yaudah selesai gitu, akan memutus arus intinya, paham ya. Kalau yang kontrol OCP, continuous OCP, dia akan terus-terusan bunyi, artinya arus tetap ngalir, hanya saja peringatan dari power supply-nya bahwa ini mesin yang dites itu konslet gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk
petunjuk lainnya nanti di next video ya, karena ini video unboxing dan sedikit review. Terus ada di atas ada V, itu namanya voltase, tegangan yang kelihatan. Terus ampere itu konsumsi arus yang tampil di display ya nantinya. Itu yang penting ya. Terus di sini ada pengatur voltase. Ini tidak ada berhentinya ya, muter terus. Atau mungkin perlu saya cek lagi nanti. Nah, ini kabel power supply seperti ini ya. Kalau saran saya beli yang capit buaya ya. Ini kabel, sebetulnya ini bukan kabel power supply ini kabel AVO, tapi bisa saja digunakan. Bisa. Kalau mau beli yang capit buaya, kalau saran saya. Oke, lanjut, kita akan melakukan pengetesan yang lain ya. Sorry, ini video dubbing karena video aslinya berisik banget. Maklum kantor saya dekat jalan raya ya. Lah yang merah ini kita sambungkan ke kabel merah dari power supply, yang hitam ke hitam dari kabel power supply-nya. Ini untuk tombol power. Ini untuk USB, saya kurang paham itu USB untuk apa. Ya, kurang paham. Nanti saya perlu baca-baca lagi. Kemungkinan untuk melakukan pengecekan HP metode USB ya, dicolok USB, maka nanti akan muncul arusnya seperti apa. Sepertinya begitu. Oke, lanjut. Kita akan buka dulu nih bagian belakang, tertulis apa saja. Oke, terlihat ada tombol merah ya. Tombol merah itu untuk settingan 30 volt atau 60 volt, sepertinya begitu. Nah, kalau begini 30 volt, kalau switch ke kanan itu 5 volt. Untuk HP 5 volt aja. Terus ini ada keterangan 160 berapa gitu ya, 160 watt. Terus ada keterangan 3 ampere, maksudnya 3 ampere di sini adalah power supply ini mengkonsumsi arus dari PLN maksimal 3 ampere, bukan power supply-nya ini yang kekuatannya 3 ampere, bukan, tapi dari PLN maksimal mengkonsumsi dari PLN sebanyak 3 ampere, kurang lebih begitu ya. Oke. Terus di atas ini ada bonusan apa nih? Saya malah baru ngeh. Ada bonusan apa sih, kurang paham ini. Ada magnetic project mat. Ini sepertinya untuk obeng kali ya. Nanti kita baca-baca lagi ya tentang apa ini. Kita baca-baca lagi. Oke, kita akan memasang kabel powernya, akan mencoba menghidupkan power supply ini. Oh iya, untuk kawan-kawan ya, setiap kali membeli alat elektronika apapun, pastikan mempersiapkan test pen, obeng test pen ya. Mempersiapkan obeng test pen karena dikhawatirkan listrik di rumah kawan-kawan. Sebagai contoh, listrik di rumah saya ini agak trouble, jadi harus mengakali dulu. Nih, kita colok ke baut di perangkatnya. Kita lihat dia nyala ya, kurang begitu jelas tapi ini nyala. Artinya ini emang listrik saya bermasalah, bukan alat power supply Sugun yang bermasalah. Oke, kelihatan ya nyala ya. Solusinya seperti ini. Stekernya nih, kabel powernya kita balik ya, cabut. Nah, kita balik, dibalik saja, pasang lagi, kita tes lagi pakai test pen. Oke, sudah tidak ya, sudah tidak nyala, artinya ini sudah tidak bocor ya. Bukan Sugonnya ya,
Mohon paham menyimak video ini, karena saya membawa nama Sugon, takutnya gimana listrik saya bermasalah, jadi harus dibalik. Stekernya, kabel powernya harus dibalik. Ini sudah benar, kita siap menyalakan power supply-nya. Ada keterangan 0,6 volt, artinya 6 volt ya. Kita setting menjadi 5 volt. Maksimal HP itu untuk jalur feedbass adalah 5 volt. Kemudian untuk melakukan pengecekan di jalur feedbass cukup 4 volt saja. 3,8 atau 4 volt itu maksimal segitu. Sesuai dengan kapasitas baterai saja lah. Rata-rata kan 4 volt kalau baterai ya. Sudah cukup untuk syarat kerja daripada IC charge dan power. Terus di sini ampere nanti akan kelihatan ya. Ini 00 artinya bersih ya. Artinya power supply ini jos, bersih, tidak ada noise. Karena ada beberapa power supply yang belum disambung kemanapun. Di ampere sudah ada arus entah 0,02 ya, 0,002. Angka terakhir itu yang satu digit, yang satuan itu 0,1, 0,001, 0,2, artinya itu noise. Itu kurang bagus. Kalau ini bersih ya, baik voltasenya ataupun ampernya ini bersih. Bagus berarti ini, rekomen. Terus ini ampernya kita set maksimal ada 5,1 ampere. Tapi untuk melakukan pengecekan HP kita cukup di 2 ampere saja. Kalau iPhone beda lagi ya. Android cukup 2 ampere saja. Atau kalau saya biasanya pakai power supply yang lama itu cukup 1 ampere ya. Cukup 1 ampere saja. Karena apa? Karena untuk mendeteksi HP hidup atau mati itu hanya sebatas 200 mili ya. 200 mili ampere itu sudah dikatakan aman. Tinggal masalah terdeteksi laptop atau enggak. Kalau terdeteksi laptop dan HP-nya mati, ya udah software dulu ya. Jadi jangan berpatokan pada power supply. Dicek hidup atau mati. Enggak bisa, Bu. Tergantung jenis IC charge-nya. Kalau HP lama, kayak contoh nih saya ada bahan Redmi 5A, dia menggunakan IC PG. Tanpa baterai pun kita cek pakai power supply, dia bisa masuk ke menu. Tapi kayak HP yang IC charge jenis PMI itu tidak akan bisa nyala, bro. Karena apa? Dia membutuhkan PAD ID ya. Untuk penjelasan seperti ini kalian bisa masuk ke kelas training saya. Murah, cuman 99.000 selama 1 bulan dengan cara berlangganan di YouTube ini ya. Cukup berlangganan 99.000, kalian bisa menikmati video-video pelajaran mulai dari basic sampai pro ya. Kita lihat. Sorry. LCD-nya belum saya pasang ya. Soket LCD-nya belum saya pasang, jadi tidak akan nampak bahwa HP ini nyala atau minimal ada logo. Oke, untuk kabel hitam ke bodi, kabel merah saya sambung ke pinset biar enak untuk mengkoneksikan ke konektor baterai. Kita lihat, saya pencet power, HP-nya ada logo Mi. Kita tungguin kisaran 10 detik, dia sudah ada perubahan nilai arus 200 mili ya, itu 0,300 sekian, 0,200 itu artinya mili ampere. 0, ya itu artinya mili ampere. Tuh 900 mili ampere, 200 mili ampere, naik turun. Dia lagi proses booting, ini namanya ya. Ini namanya proses booting. Konsumsi arusnya sekian. Oke, ini IC PG berapa, 25601 atau apa, gua lupa ya. Kalau IC cas jenis HP lama, Redmi 5A, Redmi Note 5A itu bisa tembus sampai 400 lebih. Dengan catatan tidak ada indikasi short di bat. Tuh sudah 1 ampere ya. Tapi kalau HP dengan IC charge jenis PMI terus bla bla yang lainnya, PG terbaru gitu, terus SC sekian gitu, sepertinya tidak bisa karena membutuhkan baterai, di mana SoC atau CPU harus mendeteksi keberadaan baterai baru dia masuk menu. Kemudian untuk cara settingnya ya, cara settingnya itu seperti ini nih. Oh sorry, belum saya pasang, sorry.
Sorry guys. Oke, ini udah nyala. Nah, cara settingnya seperti ini. Ini kita setting voltase ya. Ini sebetulnya sudah saya setting tadi waktu selesai video pertama. Saya setting di 1,2 volt. Kenapa? Karena ini saya akan gunakan untuk ngecek jalur Vrec yang konsumsi voltasenya 1,2 volt. Terus ampernya saya bikin 1 ampere saja. Setelah itu saya setting di channel 1M1, pencet yang lama. Nah, bunyi ya udah. Terus kita setting lagi di ini settingan 2 berapa ya? Lupa deh bentar. Oh, 1,8. Saya setting di 1,8, terus ampernya kita setting 1 ampere saja. Ya. Terus M2 channel 2 kita pencet yang lama. Oke. Terus setting lagi di 4 volt atau 3,8 volt untuk ngecek jalur hebat. Terus ampernya kalau ini saya bikin 2 ampere. Kadang-kala kalau iPhone harus 3 ampere ya. Tergantung ya. Kalau sudah channel 3 kita pencet yang lama. Oke. Kemudian untuk jalur bebas kita setting di 5 volt. Ampernya bikin 3 ampere. Jangan mentok, bro. 3 ampere juga udah gede banget kok. Kalau udah channel 4 tahan. Nah, tombol ini bisa dipencet ya, tuh. Bisa ditambahkan belakangnya berapa gitu. Tuh, 4,8 atau berapa gitu kan. Oke, kurang lebih begitu ya. Sama untuk ampere juga bisa dipencet tuh. 3,1, 3,2, sekian-sekian gitu kan. Kalau nggak dipencet maka yang berubah yang depan sepertinya. Oke, kesimpulannya, power supply ini sangat rekomen, bersih ya, tidak ada noise. Saya keras sekali mengatakan bahwa power supply ini bersih, tidak ada noise. Terbukti tadi belum disambung kemanapun, tidak ada konsumsi arus, dan voltasenya juga bersih, 4 volt ya, 0,4000 sekian. Itu artinya tidak ada noise, bagus sekali. Oke, sekian dari saya ya, review singkat, semoga menjadi rekomendasi referensi bagi kawan-kawan yang ingin membeli power supply. Dan sekali lagi, bagi yang ingin training di tempat saya tentang pembelajaran power supply, bisa berlangganan di channel ini ya. Sekian, assalamualaikum. Semangat membara di awal berikrar menjadi teknisi. Gabung bersama sini untuk mencari informasi, karena minim ilmu reparasi. Yang didapat hanya bayang-bayang halusinasi, hingga berakibat nombokisasi. Gabung komunitas dengan penuh ekspektasi, harapan akan ada penyuluhan dan edukasi dunia reparasi. Yang ada malah tereksploitasi. Hal ini bukan indikasi lagi, tapi bukti saya sendiri gabung komunitas lagi. Sama saja nggak jauh dari indikasi eksploitasi. Semangat membara di awal berikrar menjadi teknisi. Gabung grup sana sini untuk mencari informasi, karena minim ilmu reparasi.